Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Salsabila Ramli. Saya perwakilan dari SD Negeri 8 Halmahera Selatan. Saya akan bercerita sebuah kisah yang berjudul Asal-muasal Telaga Biru. Alkisah, pada zaman dahulu kala di Halmahera Utara terdapat sebuah dusun yang bernama Lisawa. Dusun Lisawa belum banyak dihuni orang dan hanya beberapa keluarga saja yang tinggal di sana menempati dadaru atau rumah adat. Di sana masih hiduplah seorang pemuda tampan bernama Magohiduru dan seorang gadis cantik bernama Majojaru yang merupakan sepasang kekasih. Magohiduru telah berniat untuk melamar Majojaru, tetapi dia sadar bahwa hidupnya masih sangat kesulitan dan ia perlu bekerja sebelum menikahi sang kekasih. Alhasil, Magohiduru pun memutuskan untuk pergi merantau sampai berhasil sebelum melamar Majojaru. Keinginannya itu langsung pula disampaikan kepada wanita pujaannya setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Ada yang ingin aku sampaikan padamu, kata Magohiduru. Ada apa? Katakanlah, Majojaru menjawab. Aku ingin pergi merantau mencari bekal untuk masa depan kita. Setelah berhasil, aku akan segera melamarmu. Kau bersedia menunggu sampai aku pulang nanti, bukan? Majojaru tertegun. Tetapi ia mengerti dengan kekasihnya. Walau sempat bersedih dan seperti belum ikhlas, akhirnya ia mengizinkan sang kekasih pergi merantau. Jika kau sungguh-sungguh ingin pergi merantau, pergilah. Aku akan setia menunggumu kembali, tutur Majojaru. Magohiduru girang mendapat izin dari kekasihnya. Apalagi ia juga mendengar janji setia dari Majojaru yang menambah keyakinan dalam hatinya. Aku juga berjanji akan segera kembali. Semoga Tuhan mengabulkan ikrar kita untuk bersama sehidup semati, ucap Magohiduru. Magohiduru pun menumpang sebuah kapal. Ia pun berlayar ke negeri seberang. Tanpa terasa 1 tahun sudah ia pergi meninggalkan dusun, tempat di mana kedua orang tua dan kekasihnya tinggal. Majojaru sendiri sudah berharap-harap cemas menanti kedatangan sang kekasih. Suatu hari, ketika di dermaga, Majojaru melihat ada sebuah kapal berlalu. Ia pun meneliti semua penumpang kapal yang turun, berharap Magohiduru kekasihnya berada di antara mereka. Namun orang yang dicari-cari tidak juga tampak batang hidungnya. Akhirnya ia memberanikan diri mendekati kapal dan bertanya pada salah seorang awak kapal. Maaf Tuan, apakah Tuan mengenal Magohiduru? Kalau tidak salah ingat, ia pernah menumpang di kapal ini untuk pergi merantau ke negeri seberang. Apakah Tuan pernah dengar kabarnya? Oh, Magohiduru ya, aku mengenal pemuda tampan yang malang
Setelah mendengar jawaban dari awak kapal tersebut, awak kapal itu mengatakan bahwa Magohidoro telah meninggal dunia di perantauan. Penyebabnya adalah kecelakaan saat ia sedang bekerja. Majujaro yang mendengar kabar itu lantas lemas dan tak berdaya. Hilang sudah harapan dan impiannya untuk bersanding dengan kekasih tercinta. Dalam kondisi sedih dan kalut, Majujaro berjalan sempoyongan pulang kembali ke rumahnya. Akan tetapi sebelum itu ia menenangkan hati terlebih dahulu dan duduk di bebatuan di bawah pohon beringin untuk meratapi nasibnya. Majujaro menangis selama 3 hari 3 malam lantaran ditinggal pergi kekasih hatinya untuk selamanya. Air matanya mengalir deras dan lama-kelamaan mengenang hingga menggelamkan bebatuan tempatnya duduk. Majujaro pun ikut tenggelam dalam tangisannya yang mengenang, lalu ia meninggal dunia juga. Tak beberapa lama di tempat itu terbentuk sebuah telaga kecil yang airnya sebening air mata dan berwarna kebiruan seperti langit. Beberapa hari sesudah kejadian tersebut, melintaslah seorang penduduk hendak mencari kayu bakar. Betapa terkejutnya ia setelah melihat telaga kecil dengan air yang sangat jernih ada di sana. Padahal hari sebelumnya tidak ada. Di sana hanya ada bebatuan. Tanpa pikir panjang, orang itu langsung memberitahukan keberadaan telaga kepada penduduk dusun di sawah. Penduduk pun gempar antara terkejut, terlebih jika mengingat selama ini mereka memang sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi telaga yang dimaksud. Di tepi telaga, salah seorang penduduk yang dianggap tetua adat bertanya, "Apakah kalian tahu dari mana sumber mata ini berasal?" Orang yang membuka telaga menjawab, "Kami tidak tahu, Pak. Telaga ini sudah ada saat aku melewati tempat ini. Padahal hari sebelumnya tidak ada." Mendapati telaga tiba-tiba muncul, penduduk sempat menyangkal hal itu berhubungan dengan nasib buruk yang mungkin bakal mereka alami. "Pak, apakah jangan-jangan ini pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi di kampung kita?" tanya salah seorang warga kepada tetua adat. Tak mau warganya berpikir hal buruk, tetua adat dan beberapa orang kampung kembali ke dusun. Mereka mengumpulkan setiap penghuni dusun, mulai dari anak-anak hingga orang tua, guna memberitahukan apa yang sebenarnya telah terjadi. Warga dusun Lisawa ketawa, di kampung kita baru saja terjadi suatu peristiwa yang aneh. Ada sebuah telaga yang tiba-tiba muncul di pinggir kampung. Sebaiknya kita melakukan upacara adat untuk mengungkap misteri kemunculan telaga itu. Demikian kata tetua adat. Segera setelah pengetahuan itu, para warga bergotong royong menyiapkan segala keperluan untuk upacara adat. Mereka akan memanggil roh leluhur dan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika upacara berlangsung, terdengarlah suara yang diangkat bisikan dari leluhur berbunyi, "Timbul dari Siningga Irogi DITP Sidago Kongko dahulu de
meneteskan air mata, lalu mengalir menjadi sumber mata air. Setelah mendapat bisikan, tentu adat membunyikan dolo-dolo atau kentongan. Disaksikan para warga. Kemudian tentu adat menjelaskan. Warga dusun sawah ketawa. Ternyata telaga itu muncul karena tangisan seorang gadis yang patah hati tinggal mati ku kasihnya. Mendengar pernyataan itu, semua orang terdiam. Mereka bertanya-tanya, siapakah kiranya pasangan yang dimaksud? Lalu tentu ada bertanya, mungkinkah ada di antara kalian yang anggota keluarganya saat ini sedang tidak berada di kampung? Seketika itu, ayah Pak Hiduru mengangkat tangan dan mengatakan bahwa putranya sedang tidak berada di kampung lantaran pergi merantau setahun lalu. Bersamaan dengan itu juga, ayah Maju Jaru juga menceritakan bahwa putrinya sudah lebih dari 3 hari tidak pulang kembali ke rumahnya. Kedua ayah pemuda dan pemudi itu juga menjelaskan bahwa putra dan putri mereka ialah sepasang kekasih. Dari pengakuan ayah Mangku Hiduru dan Maju Jaru, tentu ada mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi sesuatu di antara pasangan kekasih tersebut. Lalu setelah diusut, tentu ada mendapati fakta bahwa Mangku Hiduru meninggal dunia di perantauan dan Maju Jaru menangis karena kehilangan, lalu meninggal dunia juga. Teman-teman, pesan moral dari cerita Telaga Biru adalah hendaknya kita selalu setia dengan janji yang kita ucapkan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Mahal harganya si batu bacan, batu bacan dibeli hijau warnanya. Salam penutup aku ucapkan, semoga semua dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.